Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulillah. Sahabat wa tabi'in wa lawan. Wa nusah saja bima syaikan baik man. Wa nakhusu khasatan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil iman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa midani bi asrari fid darin amin. Faslun fi bayanil iman ing dalam mertelaken iman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna angin pestine utawi pira-pira wong mukmin. Ayil kamiluna tegese piro-piro kang sempurna fil iman ing dalam imane iku alladzina wong akeh idza dzukira kang nalikane ditutur ya alladzin ai faza'at tegese kaget apa kulub li dzikrih maring ngeling-eling Allah isti'azaman karana ngagungaken lahu maring Allah wa tahayyuan dan karana persiapan min jalalihi saking kemuliaane Allah. Wa qila ucapaken apa huwa rajul iku wong lanang yahummu kang neja sapa rajul bi maksiatin kelawan maksiat fayungqul mangka dicapaken kudu rajul ittaqillah ittaqi wa diasira Allah ing Gusti Allah fayanza'u mangka nyopot sapa rajul anha saking maksiat khaufan karana wedi min iqabihi saking siksa Allah. Wa idza tuliyat sanalikane ditewacaaken alim ngatasi alladzina amanu opo ayatuhu piro-piro ayate Allah zadathum mangka nambaken opo ayat ing alladzina amanu nambaken apa imanan apane imanan keimanane li ziyadatil mukmin karena tambahe wong mukmin bihi kelawan iman awil litmi'nanin nafsi atau karena tenangi ati warusukhil yakin lan tumancepe keyakinan bitadzahurid dalail kelawan pertelai piro-piro dalil au bil amal atau kelawan ngamal pegawean bimujibiha kelawan kewajibane dalail wa huwa qaulu man qala pendapate wong qala kang ngucap soman al imanu ta iman iku yazidu tambah po iman bitaati kelawan ketaatan wa yang kusulan dadi kurang apa iman bil maksiati kelawan maksiat binaan karena bangun ala annal amal setuhune perbuatan iku dakhilun kang manjing fihi ing dalam iman wa ala rabbihim ing atase pangerane alladzin yatawakkalun pada tawakal sapa alladzin ayu fawiduna tegese masarakan sapa alladzin ilaihi maring rabb umurahum ing perkarae alladzin wala yakhshawna lan ora pada wedi sapa alladzin wala yarjuna lan ora pada ngarep-ngarep sapa alladzin illa iyyah kecuali maring Allah. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang fadilahnya iman. Iman adalah satu hal yang perlu kita jaga sampai akhir hayat supaya kita mendapatkan sa'adah al-abadiyah fid dharain, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka iman adalah awal yang menjadi patokan apakah orang itu menjadi orang yang husnul khatimah atau tidak. Iman menurut aturan di sini adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang keimanannya sempurna yaitu adalah orang-orang yang ketika disebutkan Allah maka hati mereka akan bergetar, hati mereka akan merasa takut karena menyebutkan kata Allah, karena begitu agungnya Allah dan begitu mulianya Allah. Ini dikatakan bahwa asbabnya adalah ketika ada seorang laki-laki yang akan melaksanakan atau melakukan sebuah kemaksiatan,
lalu diingatkan oleh seseorang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, lalu seketika itu dia sadar, lalu dia bertaubat dan tidak melakukan maksiat tadi, khaufan min iqabih, karena rasa takut pada siksanya Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan menambahkan keimanan kepada mereka. Maksudnya adalah li ziyadatil mu'min bihi, artinya dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, orang mukmin akan bertambah keimanan, artinya bertambah keyakinan. Ini maksudnya adalah ketika zaman dahulu Quran pada zaman Rasulullah itu kan diturunkan munajjam, artinya sesuai kebutuhan, diturunkan bertahap. Oleh karena itu ketika diturunkan ayat satu dengan yang lain akan menambah keimanan. Oleh karena itu iman secara definisi adalah at-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani wal amal bil jawarih. Iman itu harus terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah keyakinan dengan menggunakan hati. At-tasdiqu bil qalbi, keyakinan dengan hati, maka manusia meyakini sesuatu itu. Lalu iman itu perlu diikrarkan, perlu dikuatkan, perlu dibuktikan dengan mengucapkan sesuatu. Artinya apa? Anutqu bil lisan, ana mukmin, saya orang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah wal amal bil jawarih, dilakukan, diimplementasikan, diperlihatkan bahwa kita itu adalah beriman. Artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan keimanan itu. Aulitmi'nanin nafsi wa rusukhil yakin, atau ketenangan hati dan keyakinan yang teguh, bitadzahurid dalail, karena zahirnya dalil atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita lebih menambahkan keimanan. Ini adalah pendapatnya orang yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan. Dalam hal iman ada beberapa khilafiyah, apakah iman itu akan bertambah atau berkurang atau tetap ala haddin sawa. Ulama khilaf, ada yang mengatakan bahwa yang namanya iman tidak boleh berkurang dan tidak boleh bertambah. Iman itu ada standarnya. Orang itu kalau sudah masuk standar itu berarti dikatakan orang mukmin. Maka dikisahkan dalam satu hikayah bahwa pada satu keadaan perang, sahabat ada yang tetap membunuh musuh ketika dia berlindung atas nama Tuhan. Ketika itu dalam keadaan perang, ada seorang sahabat terpaksa karena dia dalam pemikirannya ini hanya sekedar tipuan. Ketika itu ada orang yang terpaksa, lalu dia harus mengatakan, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi tetap dibunuh. Lalu oleh Rasulullah dia ditegur, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah mengatakan kalimat syahadah. Lalu dia menjawab, itu kan hanya sekedar tipuan Rasulullah, jangan begitu. Kita tidak tahu yang hati itu yang sudah mengucapkan, kita harus menjaganya. Orang itu kalau sudah iman, maka hartanya, darahnya, kemuliaannya harus dijaga. Nggak boleh dirampas hak-hak tersebut. Lalu dikatakan dalam kisah tersebut, Rasulullah sampai harus membayar diat untuk menebus kesalahan tadi. Jadi sahabat tadi dikasih diat oleh Rasulullah untuk membayar kepada keluarga yang dibunuh. Padahal itu kan kata-kata sahabat tadi itu adalah sekedar tipuan. Oleh karena itu ketika kita bicara iman, orang itu kalau sudah mengucapkan kata syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka secara aturan itu sudah dianggap mukmin. Artinya apa? Mukmin itu sekedar
hukum dunia, bahwa dia dijaga dari hartanya dijaga, kemudian harta darahnya dan harga dirinya dijaga. Adapun untuk membuktikan keimanannya tersebut, maka dia harus melaksanakan hukum rukun Islam. Maka orang itu ketika pertama kali mengucapkan kata syahadat, itu adalah menjadi orang muslim dulu. Nah, untuk menjadi proses mukmin itu adalah lanjutan. Coba kamu perbuatannya cocok atau tidak. Kalau perbuatannya cocok, maka dia dianggap sebagai orang yang mukmin kamil, orang yang iman dengan iman yang sempurna. Oleh karena itu kata iman itu susah. Untuk apa? Untuk dijelaskan, karena masalahnya adalah bahwa iman itu ada di dalam hati. Makanya kalau iman ini bercampur dengan yang lain, maka akan menjadi masalah. Orang yang kelihatan zahir bilang bahwa dia muslim, tapi dia tidak punya keimanan karena dia tidak meyakini itu, maka nanti dia jadi orang yang munafik. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan mukmin, maka harus dibuktikan keimanan itu dengan keyakinan, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Cirinya apa orang mukmin? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka menurut ulama ahli kalam, ahli tauhid, yang namanya iman itu ada tiga itu. Jadi apa? Ketika sudah berkeyakinan tasdiqu bil qalbi, maka harus alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka dia harus membuktikan bahwa ketika beriman, maka kamu harus patuh kepada Allah. Caranya kita melaksanakan sholat. Sholat itu berarti kita meyakini bahwa ada zat yang menciptakan segala hal yang ada di dunia ini. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah berhubungan dengan Allah, maka semua tidak ada perbedaan. Semuanya harus melaksanakan itu. Semuanya harus sholat. Nggak ada pilih kasih, semuanya sholat. Alladzina yuqimunas sholah. Lalu manifestasi dari sholat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang dia dapatkan, mereka bersedekah, berinfak. Maka mereka adalah ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka adalah orang mukmin yang sejati. Kenapa? Karena mereka membuktikan keimanan bi andammu ilaihim makarimal a'malil qulub minal khasyah wal ikhlas wa tawakkul wa mahasinil af'alil jawarih allati hil ibadah mi'yar 'alaiha kasolati was shadaqah. Maka dengan adanya orang itu beriman, maka nanti dia harus menggabungkan dua hal. Yaitu apa? Menggabungkan makarimil akhlaq a'malil qulub, jadi menggabungkan perbuatan hati seperti khasyah, takut kepada Allah, ikhlas, tawakal, dan menggabungkan mahasinil af'al jawarih, implementasi dari perbuatan soleh dari anggota badan. Seperti apa? Seperti sholat dan sedekah. Oleh karena itu dikatakan bohong kalau ada orang beriman tapi dia tidak melaksanakan rukun Islam. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ketika orang yang tidak berbuat syariat itu nanti dianggap orang mukmin. Artinya mukmin itu harus menggabungkan dua tadi, amal bil qalbi wal amal bil jawarih. Itu amal bil qalbi harus punya rasa takut sama Allah. Kalau orang takut berarti ya harus nurut. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu. Atau wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mengikuti patuh kepada Rasul, maka berarti dia pasti patuh kepada Allah. Karena Rasul mewajibkan harus sholat, karena menurut perintah Allah, maka secara tidak langsung ketika orang itu mengikuti aturan Rasulullah, berarti sudah mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu perlu dibuktikan dengan dua hal, amal qalbi dan amal jawarih. Amal qalbi punya rasa takut kepada Allah, ikhlas, tawakal, dan punya apa? Punya implementasi zahir. Seperti apa? Seperti halnya sholat dan sedekah. Karena itu adalah standar ukuran
orang itu dikatakan mukmin atau tidak. Oleh karena itu orang yang beriman itu dikatakan alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Atau alladzina idza dzukirallahu wajilat. Wajilat ini artinya adalah takut, artinya kaget. Orang beriman itu karena dua alasan. Mungkin karena takut dapat siksa, atau kedua karena takut kemuliaan Allah yang begitu mulia. Jadi untuk orang-orang awam, orang itu kenapa beriman, kenapa orang itu patuh, kenapa orang itu nurut, alasannya cuma satu. Adalah bahwa dia takut kalau nanti dia disiksa. Tapi kalau orang itu sudah tingkatannya lebih tinggi, maka dia akan takut terhadap kemuliaan Allah, takut terhadap kebesaran Allah. Wa huwa khauful khawas. Ini termasuk rasa takut yang dimiliki oleh ulama-ulama yang khas. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna 'azamatahu ta'ala fayakhafuna asyaddal khauf. Jadi kalau orang yang khawas itu mereka takut karena mereka tahu bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungan Allah, maka mereka akan mempunyai rasa takut yang sangat besar. Tapi kalau usad, orang yang maksiat, ya kayak kita-kitaan biasalah, fayakhafuna 'iqabah, takut karena siksaan. Maka ketika orang mukmin itu mengingat Allah, maka rasa takut di hati ini sesuai dengan tingkatan fi dzikrillah, sesuai dengan tingkatan bagaimana dia mengingat Allah. Artinya makin dia tahu Allah, makin mengerti sifat Allah, makin mengerti bagaimana Allah, maka akan lebih takut. Orang itu kalau nggak takut, orang itu kalau nggak tahu, ya biasa saja. Oleh karena itu apa? Kita harus berusaha meningkatkan kualitas bahwa supaya kita lebih ngerti sifat-sifat Allah dan hal-hal yang bisa mendukung supaya kita lebih beriman kepada Allah. Oleh karena itu, di samping kita punya rasa takut, jangan sampai takut ini membatasi kita untuk menambah keilmuan. Makanya dikatakan idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Artinya kullama ja'ahumun nabi min indillah amanu bih fayazdadu bidzalika imanan wa tasdiqan li'annahu zadatul iman bi zadatihi. Jadi kalau kita bicara bahwa iman itu nanti bertambah karena dibacakan ayat, itu ceritanya adalah itu pada masa sahabat. Karena pada masa sahabat Al-Qur'an diturunkan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu harus dengan muqtadul halnya, sesuai dengan konteks keadaan. Maka ketika mereka dibacakan ayat, maka mereka makin bertambah iman, maka bertambah keyakinan. Oleh karena itu, wa dzalika 'ala wajhin al-awwal alladhi 'alaihi 'ammatu ahli al-'ilmi 'ala ma hakahu al-wahid annahu qala kullama kan ad-dalail aktsar wa aqwa kana imanuhu azyad li'annahu 'inda husuli kathratil dalail. Menurut pendapat Imam Al-Wahidi mengatakan bahwa ketika dalil itu lebih banyak, lebih kuat, maka imannya akan lebih bertambah. Kenapa? Ketika terjadi banyak dalil, maka menguatkan keyakinan dan akan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, akan menambahkan keimanan kepada mereka karena mereka mengetahui Allah itu sifatnya seperti apa. Tapi kalau yang kedua adalah annahum yusaddiquna bikulli ma yutla alaihim min indillah wa lamma kanat at-takalif mutawaliyah fi zaman Rasulillah kullama tajaddad takallifun saddaqu bihi fayazdadu bidzalikal ifrad bidzalikal iqrar tasdiqan wa imanan. Tetapi kalau mereka mereka pasti membenarkan apa yang telah dibacakan oleh Rasulullah dari sisi Allah. Kemudian ketika taklif perintah-perintah itu makin menguatkan pada zaman Rasulullah, maka ketika taklif itu bertambah, maka iman mereka akan bertambah, keyakinan mereka juga akan bertambah. Oleh karena itu menurut sebagian ulama, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Contohnya, kalau kita lagi susah, biasanya kita lebih banyak ibadahnya, lebih rajin. Tapi kalau lagi senang, kadang lupa.
Maka manusia itu secara bahasa namanya insan, orang yang sering lupa. Ya ayuhan nas, orang yang lupa. Oleh karena itu kita diingatkan selalu. Supaya kita jangan lupa, ya kita harus banyak mengingat Allah. Oleh karena itu, iman itu perlu tetap dijaga. Ketika iman itu bertambah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka tujuannya adalah ulaika humul mu'minuna haqqo, supaya kita menjadi orang mukmin yang sempurna, yang sejati. Nah, dalam ayat ini ulaika humul mu'minuna haqqo dalilun ala annahu la yajuzu ayyasifa ahadun nafsahu bikaunihi mu'minan haqqan li'anna Allah ta'ala innama wasafa bidzalik aqwaman makhsusin ala awsafin makhsusah. Nah, kalau kita bicara ulaika itu isyarah mukhtassah kepada golongan tertentu, generasi tertentu, yang tidak semua generasi ini bisa mendapatkan julukan ini. Jadi ketika Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, itu ini maksud adalah qarnis sahabah. Maka dalam satu hadis Allah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, dan seterusnya. Jadi sebaik-baiknya generasi, kata Rasulullah, adalah generasiku, ya sahabat. Setelah itu apa? Setelahnya adalah generasi tabi'in. Setelahnya adalah tabi'in. Dan seterusnya. Sampai akhirnya pada tingkatan ulama, salaf, sampai awamul ummah. Sampai terakhir pada tingkatan umat Rasulullah yang awam-awamnya kayak kita inilah. Alhamdulillah saja kita masih dapat hidayah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mengerti minimal apa? Islam itu agama yang baik dan lain-lain. Maka dalilnya ulaika humul mu'minuna haqqo itu ditujukan kepada satu golongan tertentu, yaitu sahabat. Lah kalau kita ya tidak bisa, tidak boleh mengatakan bahwa ana mu'min haqqon, saya benar-benar mukmin yang sejati. Karena belum dibuktikan. Karena keimanan kita tidak sama dengan tingkatan para sahabat. Maka Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, pernah bersabda, kalau saja lawuzina iman Abu Bakrin ma'a ummatihi larojaha iman Abu Bakrin. Kalau saja imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya orang seluruh dunia ini, maka kata Rasulullah, maka pasti iman Abu Bakar lebih baik, akan lebih unggul. Itu. Padahal satu orang, tapi bisa mengalahkan imannya orang dunia. Kenapa? Itu karena kehebatan. Kenapa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Allah ketika mengatakan mu'minuna haqqo itu dalam Al-Quran, innama wasofa bidzalik aqwaman makhsusin ala awsafin makhsusah. Jadi tidak setiap orang bisa berhak untuk menyandang gelar itu, mukmin haqqan, mukmin kamil, tidak bisa. Kenapa? Karena itu apa? Adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada generasi sahabat. Jadi kalau tingkatan kita ya sudah mukmin saja, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu apa? Maka kita harus yakin bahwa ya kita belum mencapai pada derajat mukminuna haqqo, karena mukmin haqqo itu adalah khos untuk ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berhubungan dengan masalah keyakinan, bimas'alatin usuliyah. Nah, oleh karena itu ulama menyepakati bahwa ya juzul rajul ayyakul ana mu'min. Maka yang disepakati oleh ulama adalah hanya bilang saya orang mukmin. Tapi ada pertanyaan begini. Kalau ada orang bilang begini, saya orang mukmin sejati. Atau ada pertanyaan, kalau ashabul Hanafiyah ayyakul ana mu'min haqqan. Maksudnya begini, ayyakul ana mu'min haqqan au ana mu'min insyaallah aula. Ada pertanyaan. Tadi kan bahwa dikatakan bahwa yang mendapatkan gelar mukmin haqqan itu kan hanya generasi sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari ini boleh kita mengatakan ana mu'min haqqan atau mengatakan ana mu'min insyaallah ataukah tidak? Jadi dua hal ini dipertanyakan. Mana yang boleh?
apa bilang ana mukmin haqqan atau bilang ana mukmin insyaallah, atau dua-duanya nggak boleh sama sekali. Nah, menurut pendapat ashab dari Abu Hanifah, al-aula ayyaqula ana mu'min haqqan. Ya, lebih baik kalau bisa membuktikan saya mukmin sejati, tetapi tidak hanya omongan, tapi dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan keyakinan bahwa keyakinan kita itu benar-benar menjadikan kita mukmin haqqan. Jadi jangan hanya pengakuan tapi tanpa ada bukti. Itu bohong namanya. Yang kedua adalah ketika ada orang yang mengatakan saya mukmin insyaallah, itu nggak boleh. La yajuzu. Dalilnya apa? Yang pertama, kenapa nggak boleh? Li'annal mutaharrik, orang yang bergerak itu tidak boleh mengatakan saya bergerak insyaallah. Orang sudah bergerak kok bilang insyaallah. Ya berarti gerakan kamu itu karena apa? Karena irodahnya Allah, karena masyiannya Allah. Oleh karena itu maka kalau sudah terjadi perbuatannya, ya jangan bilang insyaallah. Tapi kalau belum terjadi, baru kita bilang insyaallah. Sebenarnya dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Saya akan melaksanakan ini besok, tapi jangan lupa insyaallah. Itu aturannya. Oleh karena itu kita harus memahami itu. Alasan pertama. Yang kedua adalah annallaha ta'ala qala ulaika humul mu'minuna haqqan qad hakama bil kauni mu'minina haqqan ana mu'min insyaallah syakkun. Allah dalam Al-Qur'annya mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Tidak boleh mengatakan ana mu'min insyaallah. Kalau ada orang mengatakan ana mu'min insyaallah, berarti itu adalah keraguan fi ma qata'allahu bih wa dzalika la juz'u. Lah, kalau kita meragukan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, itu berarti kita dilarang, tidak boleh. Oleh karena itu, ketika kita bicara, kalau bisa ana mukmin saja, tidak perlu ditambahkan haqqan. Tetapi kalau bisa, ya haqqan. Tapi haqqan ini benar-benar dibuktikan, tidak hanya sekedar ucapan. Ana mukmin haqqan, tapi dengan apa kriteria yang sudah dijelaskan. Meskipun menurut ulama tafsir ini nggak bisa. Kenapa? Sifat ini sifat makhsusoh ala aqwamin makhsusoh, tertentu kepada umat tertentu dan golongan-golongan tertentu saja. Maka tidak bisa kita generalisir, kita anggap semuanya begitu. Ya, hanya beberapa orang saja yang sesuai dengan aturan itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan definisi, ini kan jadi masalah. Oleh karena itu perlu perhatikan, ana mukmin. Lah kalau mukmin berarti apa? Ya mungkin ada kekurangannya dan lain-lain. Mungkin itu saja. Kemudian dari Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala unabbikum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi dhahab wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw aduwakum wa tadribuhu a'naqukum. Qalu ya Rasulullah, qala huwa zikrullah. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan begini, apakah aku belum cerita sama kamu dengan perbuatan yang terbaik menurut Tuhan, menurut penguasa kita semua, dan lebih mulia menurut Allah derajatnya dibandingkan kamu harus bersedekah emas atau perak, atau dibandingkan kamu harus bertemu dengan musuh lalu kamu berperang dan membunuh. Lalu sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Rasul mengatakan huwa dzikrullahi ta'ala, yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah itu adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena zikir kepada Allah itu adalah lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Li'anna sa'irul ibadah wasilatun ila dzikrillah, fakana dzikrullah wal matlab al-a'la wal maqsadil aqsa. Semua ibadah yang diwajibkan kepada kita, apakah itu sholat, zakat, puasa, haji dan lain, itu adalah satu sarana proses kita untuk bisa mengingat Allah. Jadi tujuan utamanya semua perkara itu, semua ibadah syariah itu adalah kita bisa mengingat Allah.
Makanya orang itu kalau sudah ingat Allah, dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika sudah dibilang kata Allah, maka dia akan punya rasa takut, berarti imannya sudah haqqo, imannya sudah kuat. Illa annahu yanqasim ila qismain. Akan tetapi perlu diketahui bahwa zikir itu ada dua macam. Zikr bil lisan wa zikr bil janan. Yang pertama adalah zikir dengan lisan. Artinya untuk tingkatan awal, pemula seperti kita, zikir itu pakai lisan. Terbiasa untuk biasa mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita lebih dekat kepada Allah. Apa saja? Karena dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, kita akan apa? Akan merasa tenang. Jika tenang itu dicari dengan banyak mengingat Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Jadi Allah maha segala-galanya. Jadi kalau toh nanti kita hari ini merasa bahwa kita sedang tidak nyaman, kita sedang terzolimi, maka tinggal doa saja kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Kalau kamu berdoa kepadaku, nanti akan aku kabulkan permintaan kamu. Makanya dalam satu kisah dikatakan, orang ahli Basrah ketika itu Al-Imam Ibrahim ibn Adham itu sedang berjalan di sebuah pasar di kota Basrah. Lalu orang berkumpul, lalu menyambut beliau, ya Aba Ishaq, kita mau bertanya, Allah kan mengatakan dalam Al-Quran mengatakan ud'uuni astajib lakum. Katanya kalau kita berdoa sama Allah, nanti kita akan diijabah, akan dikabulkan doanya. Ini bagaimana? Kita sudah beberapa tahun berdoa, tetapi fala yustajabu lana, tapi kita tidak pernah diijabahi. Lalu Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, jawabannya begini. Ya ahla Basrah, ma tatqulubukum fi asyrati asya, kaifa yustajabu du'aukum. Kamu itu hatinya mati. Hatimu itu sekeras batu. Kamu lupa terhadap 10 hal, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kamu. Yang pertama adalah araftum billah walam tu'tauhu haqqah, walam tu'tuhu haqqah. Kamu tahu Allah, tapi kamu tidak pernah melaksanakan hak-haknya Allah. Artinya kita tahu aturannya Allah, tapi kita tidak melaksanakan. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Quran, tetapi Quranmu itu tidak kamu amalkan. Quran itu dijadikan sebagai guidance, sebagai panduan kita dalam hidup. Makanya dikatakan dalam satu aturan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah wa kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi itu adalah ibarat Quran yang berjalan. Maka kalau kita pengen ngerti Quran, ya lakukan apa yang seperti dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kadang kita baca Quran tapi kita tidak melakukan isi Al-Quran. Yang ketiga adalah idda'aitum adawata syaitan wa ta'imuhu wa qaftumuhu. Kamu itu katanya musuhi setan, tetapi kamu selalu mengasih makan setan, kamu selalu menemani setan. Artinya katanya kita itu adalah orang yang benci sama setan, tapi kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti perbuatannya setan. Artinya dengan tetangga, dengan teman, kita selalu menggunjing, kita selalu punya rasa iri, kita punya hasud. Itu adalah perbuatan setan. Katanya kamu musuh sama setan, tapi kamu kelakuannya sama kayak setan. Maka jangan berlebihan ketika kita membenci seseorang, karena yang dikhawatirkan kebencian kita itu akan menjadikan kita seperti dia. Makanya dalam makalah orang Arab, makalah qasidah Arab mengatakan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yawmamma wa baghiduka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Biasa saja. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita membenci setan, buktikan, jangan sampai menuruti perintahnya setan. Yang keempat adalah taquluna innakum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatih. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tidak pernah melakukan sunnahnya. Kamu tidak pernah melakukan aturan-aturan beliau, kesunahan-kesunahan beliau. Jadi kita banyak mengaku tapi hanya pengakuan, tapi tidak ada bukti. Itu namanya bohong.
Yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu berharap pengen masuk surga, kepengen masuk surga tetapi tidak pernah berbuat amal untuk bisa masuk surga. Allah mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'ulwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surga itu Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak pengen mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keluhuran di dunia. Tapi yang terjadi hari ini bagaimana? Kita di dunia selalu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling hebat, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling utama dan pertama. Kenapa? Kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada yang lain. Kita tidak pernah menghargai kehebatan orang lain. Kita tidak pernah mengakui bahwa yang lain lebih hebat. Kita hanya bisa mengaku bahwa yang hebat adalah saya. Padahal wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang ada orang yang lebih lagi. Di atas langit pasti ada langit lagi. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mulia, maka harus tawadhu. Yang keenam adalah idda'aitum najat minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang selamat dari neraka, padahal kamu akan masuk ke dalam neraka. Kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Jadi kita kadang-kadang ketika berbuat satu kebaikan, anggapannya ini adalah satu kebaikan yang akan menyelamatkan, padahal ini tidak. Karena apa? Karena setan itu punya cara bagaimana kita diputar cara berpikirnya, mindset kita itu dirubah, supaya apa? Supaya kita seakan-akan bahwa kebaikan yang kita lakukan ini adalah yang terbaik. Oleh karena apa? Kita harus tahu bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Makanya kita harus belajar menghadapi kehidupan dengan baik. Yang ketujuh, qultum innal maut haq walam tasta'iddulah. Kamu mengatakan bahwa mati adalah hak, pasti, kepastian, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan kematian itu. Ketika hidup di dunia, banyak orang yang berharap supaya hidup di dunia menjadi orang yang mulia, hidupnya berkecukupan, enak, tapi tidak pernah ada yang berpikir bagaimana kalau nanti saya mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu terlupakan. Kamu lalai karena kamu terlalu banyak untuk mengurusi perkara dunia, memperbanyak harta. Yang kedelapan, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum walam tanzuru li'uyubi anfusikum. Kamu terlalu repot untuk mencari kesalahan teman kamu, padahal kamu tidak pernah menyadari kesalahan dirimu sendiri. Ini kita. Jadi banyak kelemahan-kelemahan yang akan menjadikan kita mahjub. Kita akan dihalangi oleh Allah dari segala hal. Ini menjadi introspeksi diri kita, bahwa kita tidak perlu untuk mencari-cari kesalahan orang, karena kesalahan kita saja sendiri terlalu banyak. Jangan sampai kita repot untuk memikirkan kesalahan orang. Salah kita sudah banyak. Yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum falam tashkurulah. Kamu nikmati, kamu makan nikmat dari Tuhan kamu, tetapi kamu tidak pernah bersyukur. Yang ada hanya rasa untuk pengen lebih. Maka dikatakan menurut ulama, makalah ulama tasawuf mengatakan yang namanya kaya itu adalah kekayaan hati. Innamal ghina ghinal qalbi. Jadi selama hati ini menerima terhadap apa yang Allah berikan kepada kita hari ini dan bersyukur, maka insya Allah itu sudah kaya. Bukan orang kaya karena materi yang banyak, tapi dia tetap berambisi untuk mendapatkan lebih. Itu bukan orang kaya, namanya orang fakir. Orang yang tetap membutuhkan, orang yang tetap beranggapan bahwa ini belum cukup, nanti kalau saya mati bagaimana anak saya. Berpikir begitu. Padahal kita tahu bahwa semua orang itu apa? Semua orang apa? Itu pasti bahwa dalam hidup pasti ada rezekinya. Atakum walam ta'biru bihim. Kamu kuburkan saudara-saudara kamu yang mati, tetapi kamu tidak pernah belajar pelajaran dari itu. Artinya apa? Kita hanya bisa melihat, ya sudah yang mati sudah, kamu duluan saja, nanti saya besok. Tapi tidak belajar bahwa nanti kalau saya mati, saya kepengen seperti apa. Maka saya tadi bilang bahwa
Yang namanya orang hari ini kebanyakan hanya orientasinya dunia. Yang diharapkan adalah hidup enak di dunia, tapi mereka lupa bagaimana cara hidup enak nanti setelah kematian. Artinya jangan sampai kita dipersulit ketika mendapati hisab. Karena orang yang baik adalah fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang baik adalah dapat hisabnya mudah. Maka ketika kita menguburkan saudara kita iktibar, jangan sampai nanti kita ada masalah. Artinya ketika orang itu meninggal pasti punya problem masing-masing. Maka kita pelajari supaya kita lebih baik sebagai gambaran. Itu adalah cara supaya kita mendapatkan ketenangan hati dan bisa diijabah doanya. Yang kedua adalah adzikru bil janan, zikir menggunakan hati. Artinya apa? Ghairu malfuz bil lisan wala masmu' bil adhan, bal huwa fikrun wa mulahadhu qalbin wa huwa a'la maratib dzikir. Yang paling tinggi derajatnya adalah zikir menggunakan hati. Jadi tak terdengar oleh kuping dan juga tidak diucapkan oleh lisan, akan tetapi yang berpikir hanyalah pikiran dan hatinya berpikir bahwa semua ini adalah kenikmatan yang fata morgana, hanya sementara. Akhirnya apa? Kita akan berpikir bahwa semua itu tujuannya hanyalah untuk supaya kita menjadikan bekal kita beribadah kepada Allah. Jadi kalau toh nanti kita jadi orang yang mendapatkan rezeki banyak, jadi orang kaya, maka kekayaan tidak menjadikan kita lupa kepada kewajiban harus berzakat, kewajiban untuk sedekah. Maka dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa kamu tahu siapa orang yang berbohong terhadap agama? Yaitu orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim dan tidak memperdulikan orang miskin. Jadi kekayaan ini sebenarnya akan menjadi apa? Akan menjadi hal yang akan ditanyakan oleh Allah. Maka kalau kita ingat bahwa ini semua adalah nanti menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin kita tidak bisa jawab, maka akhirnya hati kita berpikir bahwa segala sesuatu itu yang terpenting adalah ingat kepada Allah bahwa semua yang terjadi hari ini adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah fa ilaina turja'un. Semua yang aku berikan, apakah itu kenikmatan ataupun kesengsaraan, itu adalah fitnah. Semuanya akan kembali kepadaku. Bagaimana seorang yang kaya bisa bersyukur, bagaimana orang yang miskin bersabar. Itulah tujuan kita, mengingat kepada Allah supaya kita lebih mengerti bahwa kita lebih beruntung mungkin, lebih bersyukur terhadap apa nikmat yang diberikan oleh Allah hari ini. Jadi kita akan lebih banyak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya ketika orang itu masuk surga, maka ucapan yang pertama dikatakan ketika masuk, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah, yaitu zat yang telah menghilangkan kepada kami seluruh kesusahan. Karena hidup di dunia adalah darul ahzan, tempatnya kesusahan. Dunia ini adalah bukannya darun naim, tapi tempatnya ujian. Maka jangan pernah lupa yang menguji kita adalah Allah, karena semua ini adalah ujian. Maka dengan keimanan kita yakin bahwa semua itu akan selesai, karena iman akan menjadikan kita punya rasa takut. Rasa takut ini akan menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Ketaatan inilah yang akan menjadi standar. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasulnya, maka dia taat kepada Tuhannya. Maka ketaatan itu perlu iman, perlu rasa takut, perlu rasa tawakal. Oleh karena itu, kita harus berusaha meningkatkan rasa itu supaya makin hari iman kita bertambah, makin hari iman kita makin baik. Karena apa? Karena hari ini kita mungkin imannya belum sesuai dengan yang dimaksud oleh para ulama salafus saleh. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa